Selanjutnya yang akan kita belajar hari ini adalah pengulangan. Jadi kita coba lihat di sini. Jadi pengulangan itu yang pertama ada while loop, teman-teman. Ini saya hapus semua dulu ya. Nah, kayak gini. Jadi ada pengulangan while loop. While loop gitu. Jadi while loop misalnya kayak gini, misalnya kita deklarasikan $x pertama sama dengan 1 gitu. Nah, di sini ada while pertama. Jadi kita cek dulu. Misalnya selama x-nya itu dia lebih kecil dari 5 gitu. Kita bisa kayak gini, kurung, kita tinggal echo aja di sini. Misalnya echo ini angka ke gitu. Kita kasih step. Jangan lupa kita kan udah belajar concatenation dan kita bisa pakai concatenation di sini. Kita tinggal tambahin $x di sini. Titik koma. Nah, jangan lupa di sini juga kita harus tambahkan agar si x-nya bertambah $x plus kayak gini. Jadi simpel aja. Kita lihat hasilnya harusnya keluar 5 data di sini. $x plus. Oh, ini ya, salah ya. Lebih kecil sama dengan. Jadi dia infinity loop. Saya buka tab, udah. Jadi dia akan muncul kalau mau ke bawah kita tinggal tambahkan break line di sini. Kita pakai kutip lagi slash ke belakang n gitu. Kita reload di sini slash break n, ini spasi kalau nggak salah. Tapi yang jelas kita bisa menggunakan ya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 gitu. Oh, BR ya teman-teman, karena dia tipe datanya nanti berupa tag HTML. Kita tinggal BR kayak gini aja sebenarnya bisa break. Nah, dia ke bawah 1 sampai 5. Itu penggunaan while loop ya teman-teman. Nah, selanjutnya do while. Nah, do while kayak gimana? Sama. Jadi dia melakukan sekali dulu sebenarnya, baru menjalankan. Kita komentar ini. I-nya tetap ya. Nah, kita lakukan dulu apa? Nah, di sini kita lakukan dulu yang ini. Sebenarnya sama aja sih konsepnya dari JavaScript. Nah, kayak gini, saya hilangin komentarnya. Selama si X lakukan dulu ini, tampilkan. Setelah itu kita cek kondisinya. Jadi selama apa? Selama si $x-nya dia lebih kecil sama dengan 5 gitu. Nah, sebenarnya kayak gini aja si program. Hasilnya harusnya sama gitu ya. Itu penggunaan do while. Saya kasih komentar dulu di sini. Do while gitu. Jadi hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya ada for loop. Ya, mungkin teman-teman udah biasa sih yang ini. Udah sering banget kayaknya. For ini kita buat for di sini. Jadi ada 3 parameter yang diisi. Yang pertama deklarasi variabel. Nah, yang ini kita matikan dulu, kita simpan di sini. Kita buat deklarasi variabel lingkup scope internal. $x sama dengan 1 gitu. Kayak gitu, kita tinggal $x lebih kecil sama dengan 5. Kita tambahkan incrementnya $x plus kayak gini. Nah, kita echo yang dalam sini aja. Ini kita kayak gini. Jadi hasilnya pasti akan sama. Pengulangannya gitu. Itu penggunaan for ya. Nah, kita juga di pengulangan bisa menggunakan kondisi juga gitu. Nantilah itu ya. Kita akan belajar dasarnya dulu. Kemudian ada for each juga teman-teman. Jadi misalnya for each ini digunakan untuk menampilkan array. Misalnya kita buat array ya. Ini for each gitu. Nah, misalnya $nama gitu ya sama dengan array. Kita buat array. Yang pertama datanya Naruto, pakai kutip 2 ya, jangan lupa. Naruto, kemudian Paul dan terakhir Sakura gitu ya. Nah, jadi kalau begini. Nah, penggunaan for each itu ya tinggal for each kayak gini. Dalamnya ada satu parameter. Jadi sebenarnya $nama, kita buat nama. Nama ini kan kita buatnya names gitu ya. Jadi dia plural names kayak gitu. Jadi kita tinggal $names kayak gini s. Nah, s ini dia akan menghasilkan nilai yang single s name kayak gitu. Jadi kalau yang array ini nampilin semua, kalau ini akan menggunakan yang satu gitu. Single data. Kita tinggal echo aja. Misalnya echo
$, nih kita cobain gitu. Kita tambah BR aja biar ke bawah ya. BR kayak gini sebenarnya simpel aja sih. Nah, Naruto, Paul, Sakura, jadi keluar si array-nya. Itu dia penggunaan for loop ya teman-teman. Nah, kita coba untuk terakhir adalah break dan continue ya. Jadi break continue ini ya simple, ya semua simple ya. Misalnya kita pakai for ya, kita nyalain aja yang ini. For misalnya ketika, nah di sini misalnya if si angkanya 4 gitu ya. Selama si $x-nya sama dengan 4, kita karena dia ini sama dengannya 3. Jadi kalau misalnya dia 3 angkanya 4, maka kita misalnya echo berhenti gitu kutip, dan dia bisa break di sini. Jadi ketika 4 berhenti, pengulangannya yang ini nggak akan dijalankan. Kita cobain. Nah, ini angka 1, angka 2, jadi pas keempat dia berhenti gitu. Itu dia penggunaan break. Terus misalnya continue gimana ya logikanya. Jadi kalau misalnya dia 4 continue, sebenarnya nggak terlalu ini sih, continue. Jadi ketika dia echo berhenti, si echo-nya jalan, ini juga nanti akan dijalankan. Kita cobain ya. Hasilnya udah kelihatan sih sebenarnya. Kita tambahin break aja biar enak. Pakai kutip gitu. Nah, jadi ketika angka 1, angka 2, angka 3, ketika 4 dia akan mengecho berhenti, continue, dijalankan lagi loopingnya, akan langsung ke angka yang kelima yang terakhir gitu. Itu penggunaan break dan continue. Dan itu semua adalah PHP loops teman-teman.